Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Oke, pindah ke bahasan lainnya ini dari timnya Eva ini. Timnya kita berdua lah. Ya aduh, nggak mau ngaku deh gue. Sir Alex Ferguson yang Ini akhirnya yang paling mantep ini. dibuang menjadi dari brand ambassador. Ini ada mixed reaction ini dari para petinggi ataupun sosok dari Manchester United. David Beckham setuju, namun Eric Cantona marah-marah di saat tahu Sir Alex Ferguson ini dibuang dari brand ambassador. Tapi Ineos menjelaskan bahwa ini adalah cut budget karena memang ada perampingan dari sisi keuangan yang coba dilakukan oleh Manchester United. Tapi dari pandangan 2 kalian juta semua, doang ya, padahal. kira-kira gimana? Iya, padahal cuma 2 juta doang kalau kita bilang. Ya lumayan. Lumayan lah. Buat MU lumayan ya. Buat MU mah nggak lumayan lah, kecil lah kalau buat MU maksudnya ya. Itulah prinsip ekonomi itu, Iya. menekan cost semaksimal mungkin, iya. menaikkan keuntungan semaksimal mungkin itu. Bener. Kalau gue bilang 2 juta itu. UMR Solo tuh ya. Enggak, itu rupiah. Iya, salah. Jadi kalau secara duit ya memang nggak terlalu besar lah 2 juta, cuman lumayan. Tapi yang terpenting menurut gue bukan itu, cuman buat gue ya, mungkin ini fans MU bisa setuju bisa enggak. Mungkin ini salah satu juga jalan buat MU untuk lebih bisa move on ke depan. Iya, iya. Nggak ada cerita lu terlalu terikat dengan masa lalu. Transisi itu perlu ya. Lagi nanti juga 2 hari lagi ada transisi juga nih kan. Jadi harus smooth. Udah dipanggil. Hah? dipanggil ini. Jadi menurut gue tuh transisi power itu di mana-mana perlu smooth, dan itu yang gue lihat selama ini kelihatannya masih ada bayang-bayang Sir Alex Ferguson. Jadi kalau seharusnya ini dilakukan lebih cepat menurut gua. Mungkin dari awal 2013 dulu dilakukan, mungkin hasilnya akan berbeda. Mungkin lebih shaky, tapi kemudian akan cari pattern sendiri. Itu yang akhirnya menurut gua jadi membuat MU jadi selalu membanding-bandingkan ke Sir Alex Ferguson. Dan banyak kok contoh kasus yang lebih sadis. Kita ingat di Leicester Ranieri kan. Bayangin lo habis bawa tim yang menurut mereka mustahil untuk juara Premier League. Tapi kemudian karena memang harus diambil keputusan, itu nggak bisa enggak. Kalau memang itu keputusan yang rasional yang harus diambil, walaupun mungkin kelihatannya nggak mengenakan lah gitu ya, seorang legend Sir Alex Ferguson bahkan disegani bukan hanya oleh mereka tapi juga oleh lawan. Nah, soal David Beckham setuju sih kalau gue bilang mungkin gara-gara ada sentimen juga. Iya, karena sebelumnya kita tahu Karena ya. disambit pakai sepatu itu Pakai kali jadi. sepatu. Ya, tapi enggak lah. Tapi kalau gue setuju sih, bukan untuk justru gimana-gimana, menurut gue supaya MU bisa berlayar dengan warna mereka sendiri di masa depan. Dengan warna baru apalagi Walaupun dengan memang masuk sebenarnya NEOS. brand ambassador atau duta global sebenarnya nggak terlalu impact Iya. sama yang keputusan teknis di lapangan maupun di ruang gantinya kan. Tapi memang ada mungkin Ya kalau premis yang bilang dia batuk sedikit gitu. ya, kan mungkin enak ada yang seger premis juga. yang bilang kalau memang selama ada Ferguson mungkin pelatihnya pun akan dibanding-bandingkan kan, dan juga mungkin ketika mau transfer pemain pasti akan ada konsultasinya dulu sama seorang Sir Itu Ferguson. sebenarnya nggak terlalu ngubah banyak karena emang untuk ambassadorial role ini kan kalau lu tadi bahasa dibuang kan sebenarnya mereka kan tujuan bersama kan kayak ya udah kita bisa aja toh ini juga seremonial positionnya. Si Sir Alex kan juga bisa aja terus datang ke juga. stadion Walaupun ya. nggak Mungkin digaji kali ya, ini ya. bayar gitu, mungkin Iya. kali ini dia bayar beli tiket sendiri. Males kan banget datang nonton nggak dibayar. Salah. Apa nih? Beda cerita. Oh, ada cerita ya, nanti ya. Jadi ya tetap aja sebenarnya itu bayang-bayang dia mungkin tetap ada. Kita nggak tahu akan seberapa besar dan lain-lain. Tapi kita tahu si Ten Hag udah 2 kali menghadapi proses internal review dan dia 2 kali lolos ya sejak summer ini, terus kemarin Oktober dia manajemen Man United juga melakukan review di Villa Park itu. The whole gang muncul nonton timnya main, emang nggak kalah gitu, tapi kan emang Ten Hag gitu di saat dia benar-benar tertekan tiba-tiba Sering dapat kalah aja banget ya. gitu ya. Walaupun mainnya nggak bagus ya, tapi at least menghindar dari kekalahan. Jadi ya lawan Brentford ini kayaknya jadwalnya kebalikan Liverpool ya, Iya. ini Cukup mulai penting lunak harusnya ya, ya. cuman lumayan ya. Mulai lumayan lebih agak reda lah, nggak seberat yang awal-awal Tapi kemarin. ya jadi ini saatnya dia untuk inilah bangkit. Gain trust dari board ya pasti ya. Walaupun so far kelihatannya memang tidak ada tanda-tanda. Kemarin di evaluasi yang rapat itu memang katanya juga nggak ada pembahasan sedikit pun untuk yang menggoyangkan untuk Ten Hag untuk cabut atau menendang Ten Hag dari kursinya gitu. Apakah memang ini bukti trust yang ditunjukkan oleh Ineos bahwa mereka akan Ten Hag itu long term project, bukan based on 1-2 tahun aja gitu?
Kalau itu sih gue tetap konsisten ya. Sewaktu 2 minggu lalu kan gue di sini lu tanya Ji. Memang kalau kita lihat rentetan hasilnya memang kurang memuaskan ya. Tapi kalau argumen gue tetap konsisten bahwa ini masih terlalu dini lah gitu. Kasih kesempatan mungkin sedikit, kecuali nanti kan ada rentetan ada rentetan pertandingan yang mudah ini dia benar-benar hancur lebur mungkin. Nah itu udah nggak ada maaf lagi. Itu yang tadi Firzi bilang dan kita semua tahu. Erik ten Hag ini kan sering banget save by the bell dan beruntung kali ini nih ya jadwalnya Brentford home, West Ham away, oke lawan Chelsea tapi home. Kemudian home lagi lawan Leicester, Ipswich away, Brighton home. Nah, itu kan kalau di situ mungkin dia Sikat seri-seri kalah seri misalnya. Nah, itu mungkin bisa lah. Tapi Lawan kalau Chelsea sih menurut gue kuncinya karena ini akan menjadi komparasi yang menarik gitu antara pelatih baru datang sama pelatih yang udah hampir 3 tahun nih kita lihat nih seperti apa hasilnya. Ya kan lawan Iya. Liverpool udah kelihatan pelatih yang baru datang. Tapi kan Liverpool udah jadi jadi timnya, Maksudnya, betul. 3 tahun terakhir Betul. udah tim yang Tim stabil yang gitu baru, kan. maksudnya Kalau timnya, Chelsea kan para juga pemainnya. tahun lalu kan kita brother gitu kan, sama-sama di bawah 4 Senasib. besar jauh. Senasib sepenuh Mainnya penanggungan curang-curang ya. walaupun memang pada akhirnya sebenarnya Chelsea mainnya bagus sampai menuju akhir musim kan, tapi MU ketolong sama FA Cup. ya intinya kita tunggu lah ini bulan Oktober ini sampai November Jeda itu internasional ya. bahkan sampai Desember awal pun nanti akan kelihatan di situ. Ya gue bilang sih pertandingan nanti nggak bakal semudah itu ya, karena kita tahu kan pertandingan lawan Brentford musim lalu itu pertandingan yang ditentukan oleh McTominay masuk menit 87, golin 2 kali, 90 plus 7. injury time. Injury time itu 90 plus berapa? Tapi 9 gitu. 90 plus 7 nggak 90 Waduh, plus 9 ya. beda wasit itu, beda wasit. Maksudnya nggak dari itu ya. Bukan dari Oman. Dari Oman. Tapi yang dilupakan dari pertandingan itu kan di pertandingan itu adalah Brentford kena tiang 4 kali. Iya. Nah, Brentford bikin 31 tembakan ke gawang Man United, 85 sentuhan ke kotak penalti Man United. Tim pertama sejak Manchester City yang melakukan 80 lebih sentuhan di kotak penalti sejak 2008-2009 tuh maksudnya mereka dominate banget Man United di Old Trafford. Dan kalau kita lihat sekarang kalau kita bandingin head to head, Bryan Mbeumo 6 gol, Man United satu tim 5 gol. Dan berapa gol dari 6 gol itu yang semuanya ciptakan di menit awal? Iya, menit awal. Gila. Dia nyetak gol di 3 pertandingan beruntun. Ya. Apalagi ada kabar kalau Johan Visa yang partnernya di Visa lini juga depan tuh kenceng bisa kembali. Sementara Man United kabarnya kan Kobe Mainoo Ya, malah cedera 2 minggu kemungkinan. Cedera 2 ya. minggu dan si Ugarte nggak main apa? Nggak jelas main tapi di aja pertandingan tak kira jadi keduanya. cadangin kagak main. Iya makanya. Dia sedikit nggak percaya Ten Hag ya sama dia ya. Belum ya. percaya. Tapi kalau kita ngomongin 5 gol Man United, kalau kita lihat dari angka ekspektasi gol, dari kualitas penciptaan peluang, mereka sebenarnya bisa mencetak 11 gol. Ya. Defisit 6 gol itu, perbedaan antara expected goals dengan actual goal itu mereka yang tertinggi di Premier League musim ini 6 gol, tapi itu artinya biasanya kalau mereka udah nyiptain cukup banyak peluang, kedepannya sih bakal aman itu. Cuman tinggal ini aja bagaimana konversi peluangnya itu. Tapi gue baca nih soal ini di Athletics ya, yang kemungkinan dia chance-nya harusnya kalau itu berbuah gol harusnya dia bisa nyetak lebih banyak gol, berapa gue lupa. Tapi totalnya kalau dibanding-bandingin sama jumlah kebobolan dia paling MU paling mentok ada di peringkat 10 gitu, nggak akan ke atas juga. Sekarang kan peringkat 14 ya kalau nggak salah ya. Ya jadi mereka sekarang kebobolan 8 sementara expected goals against-nya tuh 11. Jadi mereka kebobolan 3 atau 4 gol lebih sedikit dari seharusnya, dan ini karena kita tahu Onana lagi emang bagus bagus banget kemarin main Onana. gawang. Oke, kalau lihat dari prediksi ini MU lawan Brentford, apakah ada kejutan? Enggak sih, menang MU. Menang ya? Menang. Fir, karena ingat terakhir diselamatkan McTominay, sebelumnya diselamatkan oleh Mason Mount. Dua pemain yang satu udah nggak pernah kelihatan, yang satu udah pergi ke Napoli ya. Iya. Dan gua rasa ini juga Bruno Fernandes main kan ya? Ya selalu main lah kalau dia. Kalau kartu merah, tenang, dicabut kartu merahnya main dia Gua masih. nggak tahu kenapa ini feeling murni sih dia he will do something kayaknya deh. Bruno. Apa itu kartu merah? Gua tahu pasti bakal gitu twistnya atau ngedumel paling Nah, ujung-ujungnya. kalau gue bilang si Mainoo ini kan konstan ya di lini tengah Man United. Tanpa bagus Mainoo gue nggak tahu deh, mungkin Brentford bisa. Aduh sakit ngambil gigi poin. minum itu kan. Tapi memang terakhir dia progres naiknya juga agak stagnan ya, jadi stagnan. Betul. Ya, Tapi jelek pun siapa enggak ya. lagi gelandangnya Ya, selain emang agak dia? susah ya. Ugarte Eriksen. belum settle. Casemiro, Sekelas Eriksen aja Casemiro. sekarang harus menjadi pemain inti lagi, Iya, bahkan Eriksen yang di balik. nomor yang nomor 8 bukan nomor 10 iya. kan. Iya itu dia. Prediksi Brentford imbang sih. anjir. Tahun lalu berarti ya. Enggak, tahun lalu kan menang ya. 2-1 tapi kandang Brentford kan 1-1. Iya. Sebenarnya ada tanda kita untuk lihat pertandingan itu hasil apa sih, cuman gua nggak bisa ngomong.
nggak bisa Ya ngomong. kan dari update pemain maksudnya besok. Oh, Dari iya. King Dog kayak gitu ya sekarang. Situ kan pusatnya. Yoi. Tapi semoga saja nanti Mas Paji juga bisa ya menyembuhkan luka lah melihat permainan dari Ten Hag. Apakah nantinya Manchester pegangin dulu. United nih bisa nih memenangkan pertandingan menghadapi Brentford. Tapi dari jebret tim gimana prediksi kalian? 2 pertandingan tadi, Liverpool, Chelsea dan juga Manchester United menghadapi Brentford. Tulis di kolom komentar karena sesaat lagi kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.